Malam ini, juga kamu mendengarkan ini sendirian, pastikan lampu kamar sudah redup dan pintu terkunci rapat. Karena kisah yang akan kamu dengar bukan sekadar cerita horor biasa. Ini tentang tempat yang tidak seharusnya ada. Cerita kampung yang telah hilang dari peta, tapi sesekali masih memanggil jiwa-jiwa yang tersesat. Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana setiap kisah mistis, pesugihan, dan tragedi dari sudut gelap Nusantara akan kita buka perlahan satu demi satu. Di sini kita tidak hanya mendengarkan cerita, kita menelusuri apa yang tidak terlihat. Gunung Sumbing, salah satu gunung yang berdiri megah di Jawa Tengah. Lebih banyak orang datang ke sana untuk mencari keindahan sunrise, keheningan alam, dan rasa tenang. Tapi ada yang datang bukan untuk itu. Ada yang tanpa sengaja melangkah ke dunia lain, ke tempat di mana matahari tak pernah benar-benar terbit. Mereka bilang, di balik kabut tebal Gunung Sumbing, terdapat sebuah kampung tua tak berpenghuni, tapi tetap hidup. Kampung itu disebut orang-orang dulu sebagai Kampung Mayit. Konon, dulu kampung itu lenyap setelah seluruh penduduknya dikutuk dan dikubur hidup-hidup karena dianggap membawa penyakit mematikan. Dan setiap beberapa puluh tahun, roh mereka bangun lagi, mencari tamu baru untuk menambah penghuni kampung yang sudah lama sunyi itu. Malam ini, kita akan menyelami kisah 6 pendaki muda yang berniat mengejar sunrise, tapi justru menemukan senja yang tak berakhir. Mereka menjejak jalan yang tak ada di peta, melewati kabut yang menyesatkan arah, dan akhirnya tiba di tempat yang tidak pernah seharusnya mereka temukan. Sebuah kampung yang sudah mati. Apakah mereka berhasil kembali? Ataukah salah satu dari mereka masih tertinggal di sana? Di kampung yang bahkan waktu pun sudah enggan menyentuhnya. Inilah kisah nyata yang akan membuatmu berpikir 2 kali sebelum mendaki sendirian. Kisah yang tak hanya tentang gunung, tapi juga tentang batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Selamat datang di Nanti Malam, dan inilah Tersesat di Kampung Mayit. Malam itu, udara di kaki Gunung Sumbing terasa lembab dan dingin. Di sebuah warung kopi kecil di dekat Terminal Wonosobo, 6 orang sahabat duduk melingkar sambil tertawa-tawa. Asap kopi dan mie rebus mengepul, bercampur dengan obrolan santai yang semakin malam semakin ramai. Udah fix ya, besok sore kita berangkat, malam langsung nanjak. Gue pengen banget lihat sunrise dari puncak, kata Raffi sambil menepuk meja. Nisa langsung nyaut, pokoknya sebelum jam 5 pagi kita udah di atas ya. Gue mau foto siluet pakai background matahari naik. Citra menatap Nisa sambil ngakak. Yakin kamu kuat? Naik aja baru pos 2 udah ngos-ngosan kemarin. Kemarin tuh aku lagi dapet ya. Jangan ngeremehin, jawab Nisa sambil manyun pura-pura marah. Mereka tertawa lagi. Doni menambahkan, gue bawa tenda sama nesting. Ilham tolong logistik ya. Ilham mengangguk sambil mengetik sesuatu di HP-nya. Tenang, semua udah gue siapin. Mie instan, kopi, roti, sama energen. Lengkap! Bagas yang duduk di ujung sambil menyeruput kopi cuma senyum tipis. Gue bawa kompas sama headlamp biar aman. Jangan ngandelin HP, sinyal di atas kadang hilang. Raffi menepuk bahu Bagas. Wah, mantap. Pendaki sejati nih. Di luar warung, hujan gerimis turun pelan. Angin membawa aroma tanah basah dan kabut tipis mulai turun dari gunung. Pemilik warung, seorang bapak tua berwajah teduh, sempat melirik mereka. Mau naik Sumbing malam-malam gini, nah? Tanyanya dengan nada pelan. Iya pak, biar nyampe puncak pas sunrise, jawab Raffi sopan. Bapak itu mengangguk pelan, tapi matanya terlihat ragu. Hati-hati Yole. Sumbing kui ora mung gunung, tapi uga panggonan sing duwe nyowo. Ojo sembrono. Mereka saling pandang, sebagian cuma nyengir. Joni bahkan sempat berbisik ke Nisa, duh ini nih yang bikin deg-degan. Cerita-cerita beginian. Nisa hanya menjawab pelan, udahlah yang penting seru. Setelah membayar kopi dan pamit, mereka berjalan ke mobil sewaan yang sudah menunggu di pinggir jalan. Lampu sorot menembus kabut tipis. Di dalam mobil, suasana masih ramai. Lagu dari radio jadul mengalun. Tapi di antara tawa dan canda, entah kenapa, Raffi merasa ada sesuatu yang aneh malam itu. Angin yang berhembus dari jendela terasa lebih dingin dari biasanya. Dingin yang bukan sekadar cuaca gunung. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, mereka tiba di base camp Garung. Tempat itu tampak sepi.
Hanya ada 2 petugas yang sedang mencatat data pendaki. Naik malam ini juga, Mas? Tanya petugas dengan nada heran. Iya, Mas. Pengen ngejar sunrise, jawab Bagas. Petugas itu sempat diam sejenak lalu menatap mereka satu persatu. Kabut lagi tebal loh. Biasanya kalau malam begini jalur agak susah kelihatan. Banyak yang nyasar. Doni menimpali. Santai aja, Mas, kita udah sering naik gunung. Petugas cuman mengangguk pelan, lalu menuliskan nama-nama mereka di buku catatan. Kalau ada apa-apa jangan maksa lanjut ya. Kadang gunung punya caranya sendiri buat ngasih peringatan. Mereka mulai mendaki sekitar jam 9 malam. Senter-senter kecil di kepala mereka menembus kegelapan jalur setapak yang lembab. Suara jangkrik dan gesekan dedaunan jadi satu-satunya irama malam itu. Raffi berjalan paling depan, diikuti Bagas, Doni, Nisa, Citra, dan Ilham di belakang. Semua masih semangat. Sesekali mereka berhenti, bercanda, dan mengambil foto. Tapi makin ke atas kabut makin tebal. Udara makin dingin. Dan langkah kaki mulai berat. Kok dari tadi nggak ketemu rombongan lain ya? Tanya Nisa pelan. Jam segini emang jarang yang naik, jawab Raffi. Biasanya orang berangkat pagi. Ilham menambahkan, tenang aja. Jalannya udah jelas kok. Nanti juga nyampe. Tapi setelah pos 3, sinyal HP mereka benar-benar hilang. Senter mulai redup karena baterai berkurang. Jalanan di depan terlihat bercabang, padahal menurut peta cuman ada 1 jalur. Bagas berhenti sejenak. Gua kok nggak inget ada 2 jalan di sini ya? Ya udah pilih yang kanan aja. Biasanya yang ke atas itu kanan, ujar Doni enteng. Raffi mengangguk. Oke, gas kanan. Mereka terus berjalan, tapi suasana mulai berubah. Suara hutan yang biasanya ramai, tiba-tiba hilang. Nggak ada jangkrik, nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Hanya suara langkah kaki mereka di tanah lembab. Nisa merinding. Kok sepi banget sih? Citra menimpali, kayak nggak ada kehidupan ya. Raffi mencoba menenangkan. Udahlah, mungkin udah lewat jam aktif hewan-hewan. Fokus jalan aja, kabut makin tebal. Cahaya senter nyaris nggak bisa menembus. Beberapa kali Raffi harus berhenti buat memastikan mereka nggak keluar jalur. Tapi setiap dia lihat ke belakang, jarak antar mereka seolah makin jauh. Woi, deketan. Nanti nyasar beneran, teriak Raffi. Mereka mempercepat langkah tapi anehnya, jalannya kayak nggak habis-habis. Ilham mulai ngos-ngosan. Kayaknya kita salah jalan deh. Raffi menoleh. Nggak mungkin. Tadi masih bener. Bener apanya, Raff? Kata Doni. Lihat deh. Jalannya kayak nggak pernah ada yang lewat. Mereka berhenti. Memang benar, tanah di sekitar situ masih dipenuhi rumput tinggi. Nggak ada bekas tapak pendaki lain. Bagas berjongkok memperhatikan tanah itu. Aneh. Kalau ini jalur resmi, harusnya udah padat karena sering dilewatin. Citra mulai gelisah. Balik aja yuk. Aku nggak enak feeling. Tapi saat mereka menoleh ke belakang, jalan yang tadi mereka lewati sudah tertutup kabut putih pekat. Seolah gunung menelan jejak langkah mereka. Gimana sih ini? Doni memaki pelan. Baru juga nanjak udah nyasar. Raffi menghela napas panjang. Udah, tenang dulu. Kita cari tempat datar buat istirahat bentar. Nanti kalau kabut reda, baru kita putuskan balik atau lanjut. Mereka akhirnya duduk di sebuah batu besar di pinggir jalan setapak. Hening. Cuma suara napas mereka yang terdengar. Ilham membuka termos dan menuang kopi. Minum dulu, biar hangat. Nisa menerima gelasnya, tapi tangannya gemetar. Kok dari tadi kayak ada yang ngikutin ya? Doni melirik cepat. Ngikutin gimana? Kayak. Langkah kaki di belakang kita. Tapi pas kita berhenti, dia juga berhenti. Semua diam. Masing-masing menelan ludah. Raffi akhirnya berdiri. Udah, jangan mikir aneh-aneh. Mungkin cuma hewan. Tapi dalam hati dia sendiri ngerasa aneh. Karena dari tadi, dia juga ngerasa ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari balik kabut. Sekitar setengah jam mereka beristirahat. Saat Raffi menyalakan senter lagi, dia melihat sesuatu di kejauhan. Samar, tapi jelas berbentuk seperti rumah. Itu. Rumah ya, katanya pelan. Yang lain ikut melihat. Di balik kabut tampak beberapa bangunan kayu dengan atap rumbia. Wah, kampung nih. Alhamdulillah, berarti ada orang, seru Doni lega. Tumben banget di jalur atas ada kampung. Gumam Bagas masih curiga. Tapi karena mereka sudah lelah, mereka akhirnya memutuskan menuju ke arah itu. Langkah mereka berat, tapi semangat karena berpikir sebentar lagi bisa istirahat. Tapi anehnya, semakin mereka mendekat, kabut justru makin tebal.
Rumah-rumah itu tampak tua dan kusam. Lampu minyak kecil berkelip di beberapa jendela. Perasaan, ini bukan jalur ke puncak deh, bisik Citra. Nisa menggenggam tangan Citra erat. Yang penting ada tempat istirahat dulu. Begitu sampai di depan kampung itu, Raffi membaca papan kayu di dekat jalan masuk. Tulisan di situ hampir pudar, tapi masih bisa terbaca samar. Kampung mayit. Mereka saling pandang. Mayit? Maksudnya, kampung orang meninggal? Tanya Doni, setengah bercanda tapi suaranya goyah. Bagas menelan ludah. Mungkin maksudnya bukan itu. Ayo udah cari orang dulu. Mereka masuk ke kampung itu perlahan. Langkah kaki mereka menimbulkan suara gemeretak di tanah kering. Rumah-rumah tua di kiri kanan tampak kosong. Tapi ada asap tipis keluar dari salah satu dapur. Kayaknya ada orang di sana, kata Ilham pelan. Mereka mendekat. Dari balik pintu kayu yang terbuka setengah, terlihat seorang nenek duduk di dekat tungku. Rambutnya putih panjang, kulitnya keriput, matanya tajam tapi kosong. Derek Seu Embak, sapa Raffi dengan sopan. Kami pendaki mau numpang istirahat sebentar. Kami nyasar. Nenek itu menoleh perlahan. Senyumnya tipis dan suaranya pelan tapi jelas monggo. Melibet le. Ning sin jobo wis danggu kabute ora longga-longga. Mending kowe istirahat sek. Boleh masuk nak, di luar kabutnya belum mau pergi. Lebih baik kalian istirahat dulu. Nisa berbisik, wah baiknya banget ya. Tapi Raffi masih merasakan sesuatu yang aneh. Dari awal udara di kampung itu terasa berbeda. Terlalu dingin, terlalu sunyi. Dan saat mereka masuk ke dalam rumah itu, aroma dupa samar tercium. Api di tungku menyala tapi tidak terasa hangat sama sekali. Nenek itu menatap mereka satu-satu, lalu berkata lirih, Kowe kabeh ojo metu sak durunge srengenge metu. Kabute durung bali. Kalian jangan keluar sebelum matahari terbit. Kabutnya belum pulang. Semua hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Mereka duduk di dekat tungku, membuka jaket, mencoba menghangatkan diri. Namun tak satu pun dari mereka sadar bahwa malam itu mereka sedang berteduh di kampung manusia. Dan di luar rumah itu, di antara kabut yang makin tebal, ada suara pelan, seperti langkah kaki tanpa arah, berputar mengelilingi rumah, disertai bisikan samar. Siji wis teko, liane nyusul, satu sudah datang. Yang lain akan menyusul. Langit malam di atas Gunung Sumbing tampak semakin berat. Awan hitam menggantung rendah. Dan kabut turun makin cepat seperti air yang tumpah dari langit. Cahaya senter Raffi mulai tampak redup, membuat jalan setapak di depan mereka semakin samar. Daun-daun basah menempel di celana, dan udara dingin seperti menembus sampai ke tulang. Kok gue nggak ingat ada jalan bercabang di sini ya? Kata Bagas pelan sambil berhenti. Nafasnya terlihat di udara, putih dan tipis. Raffi memegang lututnya ngos-ngosan. Serious, Gas? Kan lo udah pernah ke sini? Iya, tapi dulu cuma satu jalur lurus sampai pos 5. Ini. Kok ada dua arah? Yang kanan ke atas, tapi yang kiri kayak ke arah lembah. Ilham menyorotkan senter ke arah jalan bercabang itu. Rumput di sisi kanan tampak tinggi, seperti belum pernah dilewati siapapun. Jalannya juga aneh, lebih lembek dan penuh daun kering. Ya ampun, kok serem gini sih jalannya. Bisik Nisa menggigil sambil memeluk dirinya sendiri. Udah, jalan kanan aja, kata Raffi yakin. Biasanya yang ke puncak itu kanan. Lagian kita udah capek banget, keburu dingin kalau berhenti lama-lama. Doni manggut, setuju. Gue udah pegel banget. Jalan aja. Mereka pun lanjut melangkah ke arah kanan. Senter di kepala masing-masing menyorot kabut yang makin tebal. Setiap kali mereka bernapas, embun putih keluar dari mulut mereka. Seolah mereka berjalan di dalam awan. Awalnya tak ada yang aneh, tapi makin lama langkah terasa berat. Tanah yang mereka injak makin lembek, seperti baru habis diguyur hujan. Padahal tadi jalannya kering, akar pohon mencuat dari tanah, membuat beberapa kali Nisa dan Citra tersandung. Gue ngerasa aneh deh, kata Citra pelan. Suasana hutan ini beda banget sama tadi. Ilham menoleh, maksudnya. Biasanya kan ada suara serangga, jangkrik, atau burung malam gitu. Sekarang, kok sepi banget. Raffi berhenti sejenak. Gue mematikan senter, dan suasana langsung berubah total. Gelap, senyap. Hanya suara napas mereka yang terdengar. 1, 2, 3 detik berlalu, tidak ada apapun. Tidak ada angin, tidak ada dedaunan bergoyang. Hutan itu seperti membeku.
Udah, jangan macem-macem Raf, kata Doni cepat. Nyalain lagi, sumpah serem. Raffi langsung menyalakan senter lagi, tapi anehnya, sinarnya tidak sejauh tadi. Kabut di depan mereka jadi seperti dinding putih yang rapat. Bahkan jarak 2 meter aja udah samar. Bagas melangkah hati-hati, matanya menatap ke depan. Kayaknya kita nyasar deh. Lihat tuh, jalannya makin sempit. Tapi nggak mungkin kita turun lagi. Gas, saut Raffi. Kalau balik sekarang, bisa-bisa malah nyasar beneran. Gue juga nggak mau nginep di tengah hutan kayak gini, kata Nisa dengan suara gemetar. Akhirnya mereka lanjut. Meski langkah mulai berat dan tubuh lelah, jam di tangan Raffi menunjukkan hampir jam 1 dini hari. Kabut belum juga menipis. Bahkan hawa dingin yang menusuk sekarang disertai bau aneh. Seperti tanah basah yang sudah lama nggak tersentuh manusia. Lu cium nggak? Tanya Doni pelan. Kayak bau anyir. Anyir? Ilham mengendus pelan. Ya kayak darah. Nisa spontan menutup hidung. Jangan aneh-aneh, Tapi memang, makin jauh mereka berjalan, bau itu makin tajam. Dari arah depan terdengar bunyi gemerisik pelan. Seperti ada yang melangkah di antara semak-semak. Semua refleks berhenti. Gas. Itu apa? Tanya Raffi lirih. Senter Bagas diarahkan ke arah suara. Tapi cuman kabut tebal yang terlihat. Tak ada siapa-siapa, suara itu hilang. Udah, lanjut aja, kata Ilham akhirnya. Mungkin binatang, mereka kembali jalan. Tapi makin lama suasana makin bikin jantung berdegup cepat. Kabut mulai menelan jalan di belakang mereka. Seolah begitu mereka melangkah, jalan sebelumnya langsung hilang. Dan yang lebih aneh lagi, jalur yang tadinya menanjak sekarang terasa menurun pelan. Loh kok kayak turun ya? Citra berhenti, pandangannya gelisah. Bagas memperhatikan sekeliling. Kayaknya iya. Tapi dari mana jalur ini turunnya? Raffi menyalakan kompas kecil di tasnya. Tapi jarumnya berputar terus, nggak berhenti di arah manapun. Kompasnya rusak? Enggak, tapi... Ini aneh banget. Setelah sekitar 20 menit berjalan, kabut mulai menipis sedikit. Dari kejauhan, samar-samar terlihat beberapa bayangan hitam seperti bentuk rumah. Mereka saling pandang. Itu kampung. Tanya Doni dengan nada ragu. Raffi memperhatikan matanya memicing. Kayaknya iya. Wah, alhamdulillah. Berarti kita bisa istirahat bentar. Mereka mempercepat langkah. Dari jauh, terlihat beberapa rumah kayu berdiri miring dengan atap daun kering. Dia juga yang rubuh separuh, seperti sudah lama tak ditempati. Di tengah kampung itu ada papan kayu kecil, sudah patah setengah. Tapi masih bisa terbaca samar. Kampung mayit, mereka langsung berhenti. Hening, serius nih. Tulisannya beneran begitu. Kata Ilham pelan. Raffi menyorot papan itu. Tulisan yang tercetak di sana tampak tua, tapi jelas. Huruf kampung mayit, tergurat dengan cat hitam yang sudah pudar. Di bawahnya ada goresan seperti bekas kuku atau pisau. Bentuknya acak-acakan. Namanya, serem banget, bisik Nisa. Bisa aja ini nama tempat zaman dulu, kata Raffi mencoba menenangkan. Udah, jangan mikir macem-macem. Tapi dalam hati, semuanya sama-sama nggak tenang. Bahkan Bagas yang paling berpengalaman naik gunung, mulai ngerasa ada yang nggak beres. Setahu gua, katanya pelan, nggak ada kampung di jalur atas Sumbing. Paling cuma ladang atau pos peristirahatan. Ini, jadi dari mana asalnya? Udah keburu malam, kata Doni. Kita cari tempat berteduh dulu aja. Besok pagi baru kita cari jalan turun. Mereka akhirnya melangkah masuk ke kampung itu. Semakin dekat, semakin jelas kalau tempat itu sudah lama ditinggalkan. Dinding rumah dari papan kayu banyak yang bolong. Lantai tanahnya kering retak, dan di beberapa tempat terlihat bekas abu hitam seperti sisa pembakaran. Namun, di salah satu rumah, tampak cahaya redup seperti dari pelita kecil. Api kuningnya bergoyang pelan di balik jendela. Nah tuh, berarti ada orang, kata Doni lega. Mereka berjalan ke arah rumah itu. Langkah kaki mereka menimbulkan bunyi gesekan tanah kering. Setiap kali Raffi menyorot senter, bayangan pohon dan rumah memantul aneh di kabut, membuat bentuk seperti orang berdiri diam. Saat tiba di depan rumah yang menyala itu, Raffi mengetuk pintu pelan. Permisi, Ambok. Nuwun sewu. Dari dalam terdengar suara langkah pelan. Pintu dibuka sedikit. Muncul seorang nenek tua berkerudung kain lusuh. Wajahnya keriput, kulitnya pucat keabu-abuan. Mata tuanya menatap mereka lama sebelum akhirnya bicara pelan. Monggo, le... Mulai busek. Kabutnya durung lunga.
Lingin coba Hamptonan. Boleh, nak. Masuk dulu. Kabutnya belum pergi. Di luar dingin sekali. Nada suaranya tenang, tapi entah kenapa bikin bulu kuduk berdiri. Mereka akhirnya masuk. Di dalam ruangan itu remang-remang. Ada tungku kecil dengan api yang menyala lemah, tapi tidak memberi kehangatan sama sekali. Bau dupa samar tercium di udara. Nenek itu duduk di kursi bambu reot sambil menatap mereka. Kowe kabeh ora kudune teken kene, katanya lirih. Kalian seharusnya tidak sampai ke sini. Raffi menatap bingung. Maksudnya embok? Nenek itu tersenyum tipis, tapi senyum itu aneh. Dingin tanpa rasa. Wis suwe kampung iki ora didelok wong urip. Sudah lama kampung ini tidak dilihat orang hidup. Nisa spontan menggenggam tangan Citra. Aku nggak nyaman, Cit. Ilham mencoba berbicara sopan. Maaf, Embok, kami cuma mau numpang istirahat sebentar. Nanti kalau kabut reda, kami lanjut. Nenek itu hanya mengangguk pelan. Neng Yerowai. Ojo metusak durung ngesrenggeng katon. Kabute durung bali. Di dalam saja. Jangan keluar sebelum matahari terlihat. Kabutnya belum kembali. Lalu ia bangkit perlahan, jalannya pelan sekali seperti tidak menyentuh tanah. Ia membuka tirai bambu di ujung ruangan, lalu masuk ke baliknya. Setelah itu sunyi lagi, hanya suara kayu di tungku yang berderak pelan. Mereka duduk di lantai. Tak ada yang bicara selama beberapa menit. Akhirnya Doni bersuara. Gue ngerasa aneh banget. Dari tadi hawa di sini dingin banget, tapi api di tungku kayak nggak ngaruh. Bagas mengangguk. Iya, dan lu sadar nggak? Dari tadi nggak ada suara apapun di luar. Nggak ada angin, nggak ada daun, nggak ada hewan. Raffi menatap ke jendela. Dari sela papan kayu yang bolong, terlihat kabut pekat seperti tirai putih yang menutupi seluruh kampung. Dia menelan ludah. Besok pagi kita langsung cabut. Gue nggak peduli mau sunrise atau enggak. Citra menatap Raffi dengan wajah pucat. Lu sadar nggak? Dari tadi kita belum makan, tapi gue nggak ngerasa lapar sama sekali. Mereka semua saling pandang. Suasana makin berat. Raffi memutuskan untuk berbaring sejenak, mencoba tidur biar waktu cepat berlalu. Tapi baru saja ia memejamkan mata, suara itu terdengar. Pelan, jauh. Tapi jelas langkah kaki banyak berjalan pelan di luar rumah. Dengar nggak? Bisik Nisa sambil duduk tegak. Raffi mengangguk. Ia menahan napas. Langkah-langkah itu seperti mengelilingi rumah. Kadang berhenti di dekat dinding, lalu berpindah ke sisi lain. Doni berdiri pelan dan mengintip dari celah papan jendela. Tapi begitu ia melihat keluar, wajahnya langsung pucat pasi. Raffi segera mendekat. Kenapa, Don? Doni berbalik, matanya lebar. Di luar orang banyak, tapi mereka diam aja, berdiri. Mukanya putih semua. Semua membeku. Ilham pelan-pelan menoleh ke jendela. Dan benar, di balik kabut, terlihat siluet banyak orang berdiri di depan rumah. Tidak bergerak, tidak bersuara. Mereka hanya menatap lurus ke arah rumah tempat keenam pendaki itu bersembunyi. Citra menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air matanya mulai jatuh. Raffi meraih tangan Nisa erat-erat. Jangan panik, jangan keluar. Langkah-langkah itu makin banyak. Sekarang terdengar dari segala arah. Dari depan, belakang, bahkan dari atap. Seperti ada yang berjalan di atas rumah. Tiba-tiba, tungku di pojok ruangan padam sendiri. Api mati, gelap total. Lalu dari arah tirai bambu yang tadi dimasuki nenek itu, terdengar suara napas pelan, dalam, berat, dan menyeret seperti seseorang yang sedang menahan sakit. Raffi perlahan menyorotkan senter ke arah tirai itu. Cahaya kecilnya menembus kain lusuh, ada bayangan. Berdiri diam di balik tirai, tinggi, kurus, dengan rambut panjang yang menutupi wajah. Bahunya bergerak naik turun seperti sedang menarik napas. Dan dari sela kain tirai itu, terdengar suara lirih, serak, tapi jelas. Ora kabeh iso bali. Sing wis tekan kene ora kabeh iso bali, le. Tidak semua bisa pulang. Yang sudah sampai sini, tidak semua bisa kembali. Nah, kabut makin tebal, menelan cahaya senter yang lemah di tangan Ilham. 6 orang itu berdiri di tengah jalan tanah yang lembek, dingin merayap dari ujung kaki sampai tengkuk. Udara di sana aneh. Bukan cuma dingin tapi juga berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada. Setiap kali mereka bernapas, uap putih keluar dari mulut menggumpal di udara sebelum menghilang bersama kabut. Ini kampung apaan sih? Kok bisa ada di sini? Suara Citra pelan, hampir tak terdengar di antara disir kabut.
Ilham nyalain senter, tapi cahaya kuningnya cuma nyebar kayak tertelan udara. Seolah kabut itu hidup, menelan setiap cahaya yang berani menyentuhnya. Dari balik kabut muncul siluet-siluet samar. Rumah-rumah tua dari kayu. Sebagian atapnya udah miring. Sebagian lagi ditelan lumut dan ilalang tinggi. Tapi yang bikin mereka ngeri bukan itu. Di depan salah satu rumah, tampak beberapa orang tua duduk bersila. Diam, kaku. Tatapannya kosong menembus kabut, seperti patung yang lupa hidup. Wah, aneh banget bro. Nih orang dari mana? Kayak bukan pendaki juga, bisik Doni. Udah, kita tanya aja, kata Raffi. Berusaha tetap tenang padahal jantungnya udah deg-degan. Mereka jalan pelan mendekat. Salah satu orang tua itu, perempuan, kulitnya keriput, rambut putihnya dikuncir seadanya, menoleh perlahan. Gerakannya lambat banget sampai lehernya terdengar krek halus. Jam melambai kecil, tangannya gemetar, telapak tangannya dingin dan pucat. Isyarat agar mereka mendekat masuk ke rumah. Karena udah kecapekan dan mulai menggigil, mereka akhirnya nurut. Di dalam rumah itu, suasananya lebih hangat. Ada tungku yang nyala. Api kecil dari kayu pinus yang masih ngebara. Bau dupa samar tercium campur sama aroma kayu basah. Di dinding tergantung banyak anyaman bambu dan foto-foto lama yang warnanya udah pudar. Salah satunya nampilin sekelompok orang desa pakai pakaian jadul, kain jarik dan ikat kepala. Tapi anehnya, di pojok foto itu ada bayangan hitam kayak sosok tinggi yang berdiri di belakang mereka. Duduk. Nah, minum dulu, suara nenek itu lirih banget. Tangannya bergetar waktu ngasih gelas berisi air. Nisa ragu-ragu tapi akhirnya nyeruput sedikit. Airnya dingin. Tapi pas masuk ke tenggorokan terasa aneh. Kayak bukan air gunung, tapi lebih mirip air yang udah lama disimpan. Nek, ini kampung apa ya? Tanya Raffi sopan, suaranya bergetar. Nenek itu diam lama. Senyumnya muncul pelan, tapi senyum itu bukan senyum biasa. Dari dekat mereka baru sadar. Bibir nenek itu sobek sampai ke pipi. Luka itu udah kering, tapi bentuknya kayak selalu nyengir. Nenggein dok. Kowe anaing papan sing ora kudune, katanya pelan. Ya nak, kalian ada di tempat yang seharusnya tidak kalian datangi. Ilham langsung merinding. Maksudnya gimana nek? Tapi nenek itu cuma jalan ke arah jendela. Buka sedikit kain putih yang nutupinya. Dari celah itu kelihatan kabut makin pekat. Dan suara aneh mulai muncul. Kayak suara langkah banyak orang di luar. Tapi nggak kelihatan siapapun. Jangan keluar sebelum matahari terbit, kabutnya belum pulang. Ucap nenek itu lirih. Suaranya seperti berbisik di telinga satu-satu. Raffi melirik jam tangannya. Udah hampir jam 2 pagi. Mereka akhirnya mutusin buat istirahat sebentar. Lelah, lapar, dan bingung. Tapi suasana di rumah itu nggak bikin tenang sama sekali. Api tungku terus menyala tapi nggak ada asap yang keluar dari cerobong. Bau dupa makin tajam, bikin kepala agak pening. Bagas duduk deket dinding, matanya nggak lepas dari foto-foto lama. Salah satunya kelihatan banget, ada gambar laki-laki muda yang mirip banget sama dirinya sendiri. Pakaian berbeda, tapi wajahnya hampir sama. Bro, lihat deh. Katanya manggil Doni. Doni mendekat. Lah iya, kok mirip banget sama lo? Kembar kali? Nggak mungkin lah. Bagas ketawa hambar. Tapi matanya nggak bisa lepas dari foto itu. Tiba-tiba dari luar rumah, terdengar suara langkah pelan, gesekan sandal tanah. Lalu suara perempuan nembang lirih. Lir ilir. Lir ilir. Tamdurewus sumilir. Suara itu lembut tapi bikin bulu kuduk berdiri. Nada-nadanya seperti keluar dari kejauhan, tapi makin lama makin dekat sampai akhirnya berhenti tepat di depan rumah. Nenek itu langsung berdiri. Ambil kendi di dekat tungku dan nyiram air ke pintu rumah sambil komat kamit. Ayam lebu, ajam lebu dan yang jangan masuk. Jangan masuk, penunggu. Ilham mundur pelan. Nek, itu suara apa barusan? Nenek cuma geleng pelan. Ora kabe sing ana suarane, nduwe wujud. Tidak semua yang bersuara punya wujud. Seketika udara di dalam rumah berubah dingin. Vi di tungku goyah, padahal tidak ada angin. Senter Ilham mati sendiri. Dan dari celah pintu tampak bayangan hitam melintas cepat. Seperti seseorang berdiri di luar. Tapi begitu dilihat lebih jelas, nggak ada siapa-siapa. Raffi akhirnya memutuskan buat jaga malam. Udah, kalian istirahat aja. Gue jagain dulu, takutnya ada hewan liar atau apa. Citra dan Nisa ngelipet jaket, rebahan di dekat dinding. Tapi mata mereka nggak benar-benar bisa merem.
Di luar, suara nembang lir-ilir itu terus terdengar samar, kadang jauh, kadang deket kayak mainin jarak. Sekitar setengah jam kemudian, Doni yang baru hampir ketiduran kebangun gara-gara dengar suara kayak benda jatuh di luar. Lo denger gak? Kayak batu jatuh. Raffi keluarin kepala pelan dari jendela kecil, ngintip. Dan di luar sana, di bawah sinar senter yang redup, kelihatan banyak batu nisan. Bukan halaman rumah tapi tanah kuburan. Rumah tempat mereka masuk. Ada di tengah pemakaman. Raffi mundur pelan, wajahnya pucat. Gue rasa kita harus pergi besok pagi-pagi banget, bisiknya. Tapi sebelum dia sempat nutup jendela, dari luar ada sosok berdiri. Tinggi, kurus, dengan kain putih kusut melilit tubuhnya. Wajahnya samar di balik kabut, tapi matanya merah menyala. Nenek itu tiba-tiba berteriak, "Tutup jendelaan!" "Cepet, nak!" Raffi langsung nutup, tapi kain putih di luar sempat nyelip ke dalam, kayak tangan yang nyoba masuk. Mereka semua panik, Citra nangis, Nisa ketakutan. Begitu pintu dan jendela dikunci, suasana kembali hening. Cuma suara tungku yang masih berderak kecil. Nenek duduk di lantai, tatapannya kosong ke api. "Kowe kabeh wis kakehan mlebu, nak. Saiki sing metu ora bakal gampang. Kalian sudah terlalu jauh masuk, nah. Sekarang keluar dari sini tidak akan semudah itu." Citra mulai nangis pelan. "Maksudnya apa, Neh? Kita bisa turun, kan? Besok pagi kita balik ke jalur utama?" Nenek itu pelan-pelan menatapnya, matanya sayu tapi tajam. "Besok pagi?" "Ningkene serenggenge ora tau teko." "Besok pagi?" Jungsi si matahari tak pernah datang. Mereka semua terdiam. Kabut di luar makin pekat, sampai-sampai dunia di luar rumah itu seolah lenyap. Jam Raffi berhenti, detiknya nggak bergerak lagi. Dan saat mereka pikir malam itu nggak bisa jadi lebih buruk, dari loteng rumah terdengar suara langkah kaki pelan, berat, lambat, seperti seseorang sedang berjalan di atas papan kayu tua. Doni menatap ke atas, wajahnya pucat pasi. "Nek, itu siapa di atas?" Nenek nggak menjawab, hanya menatap api dan berbisik lirih. "Wiswaya hetangi." Sudah saatnya mereka bangun. Suara langkah itu berhenti tepat di atas kepala Raffi. Lalu, ketuk, ketuk 2 kali. Setelah itu hening total. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Hanya degup jantung mereka yang makin cepat. Malam itu mereka benar-benar paham bahwa kampung itu bukan sekadar tempat. Kampung itu hidup. Dan mereka sudah menjadi bagian dari malam yang tak pernah berakhir di sana. Kabut di luar makin menebal. Rasanya malam itu nggak punya ujung. Waktu seolah beku, padahal jam di HP Raffi udah menunjuk angka 3 pagi. Tapi gelap di luar masih pekat kayak jam 9 malam. Udara makin dingin, menusuk sampai ke tulang. Api di tungku yang tadi menyala terang kini tinggal bara merah kecil, seolah ikut kehabisan napas. Raffi duduk di dekat pintu, matanya nyalang ke arah luar. Nafasnya mulai berat, dada sesak karena udara lembab. Sementara yang lain udah mencoba rebahan. Meski tak satu pun benar-benar bisa tidur. Nisa malah terus gelisah. Matanya merah, bekas air mata masih kelihatan di pipinya. Tiba-tiba Nisa bangun, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Nafasnya tersengal. "Raf?" "Mereka ngeliatin aku," katanya pelan. Suaranya bergetar. Raffi langsung nengok, "Siapa yang ngeliatin?" Nisa nunjuk ke arah jendela. Tangannya gemetar. "Warga kampung itu, mereka nggak tidur. Dari tadi berdiri di luar, ngeliatin aku. Mata mereka hitam semua." Raffi dan Ilham langsung bangun, nyamperin jendela yang ketutup kain lusuh. Dengan pelan, Raffi buka sedikit. Angin dingin langsung nyelonong masuk, bawa bau tanah basah dan sesuatu yang amis. Saat cahaya senter kecil diarahkan keluar, mereka semua langsung terdiam. Di balik kabut berdiri banyak orang. Tubuh mereka kaku, pucat dan matanya benar. Hitam seluruhnya tanpa bola mata, tanpa putih. Mereka cuma berdiri diam, saling berjejer seolah menunggu sesuatu. Tak ada yang bergerak, tapi semuanya menghadap ke arah rumah tempat mereka berlindung. "Ya Allah," desis Ilham pelan. "Itu orang beneran kan? Citra langsung nutup mulutnya, nahan teriakan. Doni ngambil pisau lipat dari tasnya meski sadar nggak akan ada gunanya. "Udah, jangan dilihat. Tutup lagi jendelanya," kata Raffi cepat, nadanya pelan tapi tegas. Tapi baru aja kain ditutup lagi, dari luar tiba-tiba terdengar suara langkah. Pelan, satu persatu. Lalu, suara ketukan di pintu depan, tok, tok, tok. Pelan tapi berat.
seperti tangan yang udah kaku mengetuk kayu tua. Siapa itu? Tanya Citra hampir berbisik, tapi nggak ada jawaban. Cuma ketukan yang makin lama makin cepat. Tok 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 tok. Nenek yang semalam menampung mereka mendadak muncul dari ruang dalam. Jalannya pelan tapi pasti. Aja dibuka, nak. Ja, katanya pelan tapi tegas. Sing jaba kui dudu wong. Jangan dibuka, nah. Yang di luar itu bukan manusia. Doni menelan ludah. Terus kita harus ngapain, Nek? Nenek itu duduk di lantai, mulai nyalain dupa dari wadah kecil dan menaburinya dengan bunga kering. Bau menyengat langsung nyebar. Meneng wei. Ojo nangis. Ojo nyawang jaba. Diam saja. Jangan menangis. Jangan melihat keluar. Tapi ketukan itu nggak berhenti. Malah sekarang suara langkah-langkah itu terdengar muter ngelilingi rumah. Seolah mereka berjalan beriringan, menutup semua sisi. Dari luar samar-samar terdengar suara nyanyian pelan, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Mengurip, ien ngelanggar wewaler. Orang hidup, bila melanggar batas, suaranya serak, seperti keluar dari tenggorokan yang udah lama kering. Raffi coba lihat HP-nya. Sinyal masih hilang tapi lebih parah. Jamnya berhenti di 03.06. Detiknya nggak jalan. Ia coba restart tapi gagal. Ini gila. Waktu kita kayak macet di sini, gumamnya. Bagas yang dari tadi diam tiba-tiba berdiri. Gue nggak tahan, bro. Gue mau keluar. Gue mau lihat mereka. Ini nggak masuk akal. Bagas, jangan. Raffi coba nahan, tapi terlambat. Bagas udah buka pintu belakang dan melangkah keluar dengan senter di tangan. Begitu cahaya senter nyala, mereka semua bisa lihat sekilas. Tanah di luar bukan tanah biasa. Gelap, lembek, dan di setiap langkah Bagas muncul suara cerot. Cerot, kayak dia nginjak sesuatu yang busuk. Beberapa detik kemudian, Bagas berhenti. Anjir, suaranya lirih. Lalu teriak keras, mereka semua panik, langsung nyamperin. Dan di halaman belakang itu, di bawah sinar senter yang bergetar di tangan Raffi, kelihatan banyak mayat berjejer rapi di tanah. Tun ada yang masih berpakaian lengkap, ada yang tinggal tulang dengan kain putih melilit tubuh. Tapi semua wajahnya sama, kosong, seperti sedang tertidur, dengan mulut sedikit terbuka. Ya Allah, astagfirullah. Ilham langsung mundur, Citra nangis histeris. Kita harus keluar dari sini, sekarang juga. Nenek itu muncul lagi, suaranya tenang tapi matanya tajam. Kowe kabeh wis kelebu wates, nak. Ojo ngelawan, mengko digawa luwih jero. Kalian sudah melanggar batas, nah. Jangan melawan, nanti kalian dibawa lebih dalam lagi. Raffi bingung. Maksudnya apa, Nek? Kita cuma mau turun. Kita nggak mau ganggu siapapun. Nenek itu diam lama, lalu menunjuk ke arah kuburan yang tadi mereka lihat. Kampung iki dudu kanggo wong urip. Sing teka, kudu balik karo kabut. Kampung ini bukan untuk orang hidup. Siapa yang datang harus pergi bersama kabut. Ucapan itu kayak mantra yang menutup harapan mereka. Nisa langsung lemes jatuh duduk di lantai. Jadi, kita nggak bisa keluar? Nenek menatapnya lama, lalu pelan-pelan menunduk. Ora kabeh iso mulih, nduk. Tidak semua bisa pulang, nah. Suasana makin mencekam. Dari luar rumah, suara langkah-langkah itu makin banyak, makin cepat. Seperti ratusan kaki mengelilingi rumah kecil itu. Lalu tiba-tiba brak. Sesuatu menghantam jendela dari luar. Kaca retak. Suara perempuan menjerit menggema dari kabut. Semuanya ketakutan. Doni ngangkat pisau lipatnya, Ilham ambil kayu dari tungku. Tapi dari celah jendela yang retak, tampak tangan pucat dengan kuku panjang menempel. Mencakar pelan, Citra menjerit. Mereka mau masuk. Nenek segera berdiri, ambil kendi air dari pojokan, dan menyiram pintu serta jendela dengan air itu sambil berdoa dalam bahasa Jawa halus. Setiap tetes air yang kena kayu, muncul suara kecil seperti desisan panas. Bau menyengat tercium, dan tangan di luar itu langsung hilang. Tapi kabut makin tebal. Sampai-sampai mereka nyaris nggak bisa lihat satu sama lain di dalam rumah sendiri. Lalu, tiba-tiba semua jadi sunyi. Ketukan berhenti. Suara langkah hilang. Hanya ada suara api tungku kecil yang kembali berderak. Tapi dari atas rumah, suara langkah tadi muncul lagi. Pelan, berat, dan kali ini ada suara tawa kecil di sela-selanya. Tawa perempuan Nisa memeluk Citra, tubuhnya gemetar. Raf, aku nggak mau di sini lagi. Raffi coba menenangkan, tapi dia sendiri udah kehilangan arah. Kepalanya berat, udara makin tipis. Kita tahan sampai pagi aja.
Pasti ada matahari, pasti. Tapi kalimat itu kayak doa yang gak dikabulkan. Karena di luar cahaya gak pernah muncul. Dan malam itu terus berjalan tanpa henti. Jam di HP masih menunjukkan pukul 03 Senin malam. Seolah dunia di kampung itu macet di satu waktu yang sama. Di luar, suara langkah muncul lagi. Tapi kali ini cuma satu, pelan, sampai akhirnya berhenti tepat di depan pintu. Lalu terdengar suara lirih, lembut, perempuan tua berbicara. Wayahe wis tekan. Sing ora kuduana bali menyang ngendi asale. Waktunya sudah tiba. Yang tak si harusnya ada. Kembali ke tempat asalnya. Begitu kalimat itu selesai, pintu rumah bergetar pelan. Kabut masuk lewat celah lantai, membungkus kaki mereka semua. Dan malam itu, benar-benar jadi malam yang gak pernah usai. Raffi berlari sekuat tenaga, napasnya ngos-ngosan. Kakinya terasa berat, tapi ia gak berani berhenti. Di belakang, kabut menebal lagi. Menelan suara langkah Doni, Ilham, dan Nisa, yang saling teriak memanggil. Semua berlari tanpa arah. Senter di tangan Raffi bergetar, cahayanya makin redup seperti kehabisan baterai. Nisa, Ilham, arah sini, cepat! Teriak Raffi. Tapi jawabannya cuma gema yang aneh, kayak suaranya dipantulkan berkali-kali oleh hutan. Bukan cuma suara manusia, tapi juga seperti ada bisikan lain yang nyelip di antara gema itu. Lirih, panjang, dan berat. Oh, Bali. Juga Bali. Bahasa Jawa halus, tapi nadanya dingin. Raffi berhenti sesaat, nyari arah suara itu, tapi yang dilihat cuma kabut putih pekat yang pelan-pelan berubah warna jadi keabu-abuan. Doni, Nisa, gue di sini. Iwa mencoba berteriak lagi, tapi suaranya sendiri mulai serak. Saat dia nengok ke belakang, langkahnya terhenti. Di tempat Citra jatuh tadi, ada sesuatu yang bergerak. Bukan manusia. Badannya seperti dibalut kain lusuh. Jalannya pelan tapi arahnya jelas ke Raffi. Saat cahaya senter mengenai wajahnya, Raffi nahan napas. Itu Citra, tapi bukan Citra. Wajahnya pucat, matanya putih semua, bibirnya membiru. Dan darah menetes dari hidungnya. Tubuhnya gemetar kayak boneka yang diseret oleh sesuatu yang gak kelihatan. Citra? Suara Raffi lirih. Tapi makhluk itu tersenyum. Senyum yang aneh, nyengir sampai pipinya sobek. Dari tenggorokannya keluar suara serak seperti dua suara yang saling bertindih. Kowe ora iso metu. Wektu kene wis macet. Raffi langsung mundur, tapi kakinya kepleset di akar pohon, jatuh ke tanah lembek. Tangan Citra palsu itu nyeret pelan, mendekat, ujung jarinya hitam dan panjang. Seperti kuku besi. Raffi merangkak cepat, lalu bangkit lari sekuat tenaga tanpa lihat ke belakang. Suara gamelan tiba-tiba muncul dari kejauhan. Suara kenong dan gong yang berdentum pelan. Tapi ritmenya aneh, kayak orang main tanpa nada yang jelas. Raffi berpikir mungkin ada penduduk yang bisa bantu. Akhirnya dia arahkan langkah ke arah suara itu. Semakin dekat makin jelas. Suara gamelan, jenderang, dan nyanyian laki-laki tua yang mendengung dalam bahasa Jawa kuno. Raffi mulai lihat cahaya obor di sela kabut. Dari balik semak Doni muncul. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi begitu lihat Raffi, dia langsung peluk. Gila lo, gua kira lo udah mati, kata Doni dengan napas terengah. Raffi cuma bisa ngangguk. Yang lain mana? Doni geleng, gue kehilangan Ilham sama Nisa. Gue cuma dengar suara orang banyak dari arah sini. Gue kira ini jalan keluar. Mereka berdua jalan pelan, mendekati cahaya obor. Tapi begitu kabut mulai menipis, mereka baru sadar apa yang sebenarnya mereka lihat. Bukan orang-orang yang hidup, bukan pula upacara biasa. Di tengah lapangan kecil, ada puluhan orang memakai pakaian adat Jawa warna hitam. Tapi wajah mereka pucat semua, seperti lilin cair. Beberapa bahkan nggak punya mata. Di tengah-tengahnya, ada satu sosok tinggi dengan pakaian serba putih. Kepalanya tertutup kain seperti pocong, tapi kainnya panjang menjuntai ke tanah. Ia memegang cangkul kayu, dan di depannya terbentang lubang besar seperti liang lahat. Ilham tiba-tiba muncul dari balik barisan orang itu. Tapi anehnya, ia ikut barisan, berjalan kaku, wajahnya kosong, matanya juga putih. Doni mau teriak, tapi Raffi langsung nutup mulutnya. Jangan panggil dia, bisik Raffi. Itu bukan Ilham. Upacara itu terus berlangsung, dan dari arah lubang besar itu muncul bau busuk menyengat. Raffi nahan muntah, tapi kemudian matanya melihat sesuatu yang bikin darahnya berhenti mengalir.
Di dalam lubang itu mereka bisa lihat tubuh-tubuh kering, tapi bukan mayat biasa. Beberapa dari tubuh itu pakai baju modern. Ada jaket gunung, ada sepatu trekking, ada juga tas carrier yang masih utuh. Don, Raffi berbisik. Itu rombongan pendaki juga. Doni melangkah mundur, tapi salah satu orang tua di barisan itu tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Wajahnya keriput, tapi matanya merah menyala. Lalu dari mulutnya keluar suara berat. Wektu kowe melebu kampung iki. Wektu wis mandek. Kowe wis dadi bagian saka panggonan iki. Begitu kalimat itu selesai, gamelan berhenti. Semua orang di lapangan menoleh bersamaan ke arah Raffi dan Doni. Raffi langsung narik tangan Doni dan lari. Tapi arah manapun mereka pilih, jalan selalu berakhir ke tempat yang sama. Seolah hutan itu memutar mereka dalam lingkaran. Nisa tiba-tiba muncul dari balik pohon, nangis. Bajunya kotor, rambutnya acak-acakan. Raffi, Doni, gua nyasar. Tolong gua, katanya. Raffi langsung lari nyamperin. Tapi Doni nahan. Jangan, Rif. Lo yakin itu Nisa? Raffi nengok. Nisa berdiri di tengah kabut, tapi bayangannya dua. Ada bayangan lain di belakangnya. Nempel persis kayak cermin. Nisa? Raffi panggil lagi ragu. Tapi Nisa cuma nangis dan bilang pelan, aku pengen balik, Rif. Aku pengen mulih. Raffi melangkah satu langkah ke depan. Tiba-tiba suara gamelan kembali terdengar. Bayangan di belakang Nisa mulai bergerak sendiri. Dari punggungnya muncul tangan-tangan hitam yang mencengkeram pundaknya dan menyeretnya masuk ke kabut. Nisa menjerit dan suaranya lenyap begitu saja, disedot kabut yang makin tebal. Raffi jatuh berlutut, air matanya keluar. Doni cuma bisa berdiri diam, ngeri. Kita nggak bisa keluar, Rif. Kampung ini nahan kita di sini. Kita udah masuk ke waktunya mereka. Mereka terus jalan, tapi anehnya, meskipun udah berjam-jam, posisi matahari nggak berubah. Langit tetap abu-abu, kabut tetap sama. Jam tangan Raffi tetap di angka 4:12. Nggak bergerak sejak tadi. Sampai akhirnya mereka kembali ke jalan awal. Tempat papan kayu bertuliskan kampung mayit berdiri setengah patah. Tapi kali ini papan itu udah jatuh ke tanah. Dan di bawahnya tertulis tulisan baru dengan darah kering. Wong urip ora oleh lunga, nganti wong mati ganti awake. Doni gemetar. Artinya apa? Tapi menatap papan itu lama, lalu berkata lirih. Orang hidup nggak boleh pergi, sampai orang mati menggantikan tubuhnya. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di belakang mereka. Saat Raffi menoleh, makhluk tinggi berselubung putih dari upacara tadi, berdiri di antara kabut, membawa cangkul besar berlumur darah. Ia melangkah pelan ke arah mereka, dan setiap langkahnya membuat tanah di sekitarnya retak. Raffi menarik Doni dan lari lagi. Tapi kali ini kabut seperti hidup, menggulung dan memisahkan mereka. Doni menjerit namanya, tapi suara itu cepat tenggelam. Raffi berlari sendiri, tanpa tahu arah. Ia cuma dengar gamelan semakin cepat, semakin keras. Dan di antara itu terdengar suara lirih nenek dari kampung itu malam sebelumnya. Wis tak kandale. Kabut iki dudu kabut biasa. Kabut ikin jupuk wektu. Raffi terus lari sampai akhirnya jatuh ke tanah, kehilangan tenaga. Dia memandang ke depan dan melihat sosok Nisa berdiri di tengah kabut, kali ini tersenyum lembut. Tapi saat ia mencoba mendekat, Nisa berbicara pelan. Balio, Rif, wektu wis ora anak kanggo kowe. Dan sebelum Raffi sempat menjawab, kabut menelan semuanya, gelap, hening. Di kejauhan, tidak antara suara gamelan yang perlahan memudar, terdengar suara baru. Langkah kaki mendaki dari arah bawah gunung. Rombongan pendaki baru. Suara tawa, obrolan santai. Dan di antara kabut yang mulai turun cepat, papan kecil di pinggir jalan berdiri tegak lagi. Tulisan di sana jelas terbaca. Kampung mayit, awas kabut menyasar. Dan samar-samar, di balik pepohonan, dua sosok berdiri, Raffi dan Doni. Wajah mereka pucat, memandangi rombongan itu dengan mata putih kosong, seolah menunggu giliran berikutnya. Raffi tersentak bangun di tengah kabut yang kini mulai menipis. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat, dan pakaian gunungnya kini compang-camping penuh lumpur dan darah kering. Kemiodeng kepalanya siang berdenyut, mencoba mengingat apa yang barusan terjadi. Dia ingat kabut, suara gamelan, dan wajah ilham Nisa juga Doni yang menghilang satu persatu. Tapi kini, hanya sunyi yang tersisa. Di hadapannya berdiri sebuah sosok aneh. Seorang pria berpakaian seperti abdi kerajaan,
lengkap dengan ikat kepala dan jarik lusuh, membawa tombak kayu. Kulitnya pucat seperti tanpa darah, matanya hitam pekat, tapi gerak-geriknya tenang, tidak seperti arwah-arwah lain yang pernah Raffi lihat sebelumnya. Pria itu menatap Raffi lama, lalu berbicara dengan suara berat tapi pelan. Wiswayahe kowe bali. Nanging siji saka kowe kudu tetep nang kene. Raffi menatapnya kosong. Bali, balik kemana? Gue cuma mau keluar dari tempat ini. Pria itu menunduk perlahan, menatap tanah yang mulai basah oleh embun. Kampung iki dudu panggonan wong urip, ki panggonan wong sing mati ora tenang. Kowe wis mlebu wektu sing ora kudune kowe tapaki. Dari balik kabut, langkah kaki terdengar lagi. 3 sosok perlahan muncul, Doni, Nisa, dan Ilham. Mereka masih hidup tapi wajah mereka tampak berbeda. Pucat, mata sayu, dan ada bekas tanah kering di leher mereka seolah baru saja keluar dari kubur. Raffi, Nisa berlari memeluknya, tangisnya pecah. Gue takut banget. Gue kira lo udah mati. Raffi balas memeluk tapi tubuh Nisa dingin, sangat dingin seperti es. Raffi menatap Doni dan Ilham dengan tatapan bingung. Apa yang terjadi sama kita? Ilham menatap pria berpakaian kerajaan itu dan bertanya pelan. Siapa lo sebenarnya? Pria itu memandang mereka bertiga, lalu berdiri tegak. Aku dulu ne abdi kraton. Zaman bien, kampung iki dari panggonan kanggo wong-wong sing kena page blag. Raja merentah, kabeh sing kena penyakit kudu dikubur urip-urip ben ora nyebar. Doni melotot. Lu bilang, li kubur hidup-hidup. Pria itu mengangguk perlahan. Kabeh wong kene nangis nyeluk nyuwun pangapura. Tapi ora ana sing melu nulungi. Wektu wis mlaku nanging rohnya ora iso lunga. Amarah lan duka nyeret kabeh wong dadi panggonan iki, kampung mayit. Kabut di sekitar mereka mulai berputar pelan, dan dari baliknya muncul siluet rumah-rumah reot yang tadi sempat menghilang. Lampu-lampu minyak menyala sendiri, menampakkan wajah-wajah samar para penduduk yang dulu dikubur hidup-hidup. Beberapa masih membawa alat pertanian. Beberapa lain menggenggam anak kecil yang sudah membusuk di pelukannya. Dulu, lanjut pria itu, Raja ngutus abdi kaya aku kanggo ngawasi. Supaya ora ana sing nyoba ngilang saka panggonan iki. Tapi saiki wis beda. Wektu wis mlebu maneh, kabut wis buka lawang. Lan jiwa-jiwa sing kesasar mlebu kene kudu dadi tumbal anyar. Nisa mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Lo maksudnya, kita yang jadi gantinya? Pria itu menatap Nisa lurus tanpa ekspresi. Kabeh sing mlebu kampung iki kudu ninggal siji sing tetep. Mung siji sing kudu tetep supaya wektu iso nutup maneh. Raffi langsung berdiri di depan Nisa. Enggak ada yang ditinggal. Kita semua keluar bareng. Ilham menatap tanah, wajahnya muram. Kalau itu syaratnya, berarti cuma satu dari kita yang bisa beneran balik. Gila loh. Teriak Doni, kita nggak bisa main gini. Ini semua nggak nyata kan? Cuma halu, cuma mimpi. Tapi begitu dia injak tanah, suara lirih keluar dari dalam bumi. Seperti suara orang menangis pelan, tanah di bawah mereka bergerak. Muncul tangan-tangan pucat yang mencengkeram kaki Doni sampai dia hampir jatuh. Ia menjerit keras, Raffi dan Ilham buru-buru narik. Tapi tangan-tangan itu terus muncul, mencoba menyeret mereka semua masuk ke tanah. Nisa menjerit histeris. Raff, tolongin aku. Aku nggak mau mati di sini. Raffi berusaha menenangkan, tapi di tengah kekacauan itu, suara pria tadi terdengar lagi. Pelan, namun menggema di antara kabut. Salah siji kudu tetep. Negara kabe ora iso metu. Ilham tiba-tiba berhenti melawan. Ia berdiri tegak menatap pria itu. Matanya penuh air tapi wajahnya tenang. Kalau cuma butuh satu yang tinggal, biar aku aja. Gila lo ngomong apa, Ham? Bentak Doni. Ilham menatap teman-temannya satu persatu, senyum tipis di bibirnya. Gue capek, Don. Dari awal gue ngerasa ini semua gara-gara gue. Gue yang maksa terus jalan waktu kabut turun. Gue yang nyuruh kita ambil jalur lain. Kalau harus ada yang bayar, ya biar gue aja. Raffi maju menarik baunya. Nggak bisa, Ham. Kita semua tanggung jawab. Kita bareng masuk, kita bareng keluar. Tapi Ilham malah melepaskan genggaman Raffi. Lalu menatap pria berpakaian kerajaan itu dengan tenang. Kalau gue tinggal, mereka beneran bisa pergi. Pria itu mengangguk pelan. Wektu bakal melaku maneh. Kabut bakal nutup. Lan kowe bakal dadi penjaga anyar kanggo wong-wong sing bakal teka sabanjure. Raffi menunduk, air matanya jatuh. Jangan, Ham.
Jangan lakukan ini. Ilham tersenyum kecil menepuk bahu Raffi. Kalau nanti lo bisa keluar, tolong bilang ke keluarga gue. Gue nggak nyesel naik Sumbing. Gue cuma salah milih jalan. Ia lalu berbalik dan berjalan perlahan menuju kabut yang menggulung seperti dinding tebal. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Tubuhnya mulai samar, tapi wajahnya tetap tenang, bahkan ketika kulitnya mulai berubah pucat dan matanya kosong. "Ilham!" teriak Nisa histeris. Tapi tubuh Ilham sudah hilang sepenuhnya, diseret kabut putih, yang kini berputar semakin cepat. Sesaat kemudian seluruh hutan berguncang keras, angin bertiup kencang, dan jeritan samar terdengar dari segala arah. Suara ratusan orang menangis dan tertawa bersamaan. Raffi memeluk Nisa yang pingsan di pelukannya, sementara Doni berjongkok memegangi kepala, gemetar hebat. Beberapa detik kemudian kabut mulai menyingkir. Sinar matahari menembus pelan dari sela-sela pepohonan. Suara burung kembali terdengar. Hutan yang tadinya menyeramkan kini terlihat seperti biasa. Papan kayu bertuliskan kampung mayit sudah nggak ada. Hanya tersisa tanah gersang dan batu nisan berlumut di sekitar mereka. "Raf," Doni berbisik, dia beneran hilang. Raffi mengangguk pelan, menatap tanah di mana Ilham terakhir berdiri. "Dia nggak hilang, Don. Dia tinggal." Mereka lalu berjalan menuruni jalur gunung dengan langkah gontai. Sinar matahari mulai muncul di antara pepohonan, tapi suasana tetap berat. Waktu terasa lambat, Raffi memandangi jam tangannya. Jarumnya sudah bergerak lagi, tapi anehnya, tanggal di jam itu menunjukkan hari Minggu. 3 minggu setelah hari mereka mulai mendaki. Saat mereka sampai di pos 1, petugas base camp terkejut melihat mereka. "Astaga, kalian dari mana aja? Kami udah kirim tim SAR 3 kali, tapi nggak nemu siapa-siapa." Raffi nggak bisa jawab. Dia cuma lihat ke arah Gunung Sumbing, di mana kabut tipis masih melingkari puncaknya. "Kami cuma tersesat." Petugas itu heran tapi nggak banyak tanya. Jimmy diberi minum dan dibawa ke tenda pos. Di dalam tenda, Nisa masih diam. Matanya kosong, seolah pikirannya tertinggal di kampung itu. Doni duduk di pojok memandangi tanah dengan tatapan kosong. Beberapa jam kemudian, saat Raffi sendirian di luar tenda, dia menatap ke arah hutan dan merasa ada yang memperhatikannya. Dia mendengar suara gamelan sangat pelan, nyaris tak terdengar. Diikuti bisikan lembut, "Wiswayahe nutup lawang. Jaga dheweke apik-apik." Raffi menoleh tapi tak ada siapa-siapa. Namun di tanah di dekat kakinya, ada jejak kaki. 1 set jejak besar, seperti bekas sepatu Ilham. Raffi menatapnya lama. Senyum tipis muncul di wajahnya yang masih pucat. Ia tahu, Ilham masih ada di sana, menjaga, menunggu di antara kabut abadi kampung mayit. Dan di kejauhan di bawah langit yang mulai jingga, samar-samar muncul kabut baru yang menutupi lereng gunung. Suara gamelan kembali terdengar pelan, seolah waktu mulai berputar lagi. Menunggu rombongan pendaki berikutnya yang mungkin tanpa sadar akan melangkah ke tempat yang sama. Kabut di puncak gunung akhirnya menipis perlahan, tapi rasa dingin yang menusuk tulang nggak juga pergi. Raffi membuka matanya perlahan, dan sinar matahari menyilaukan pandangannya. Suara burung-burung kecil mulai terdengar, dan samar-samar ia dengar Doni memanggil namanya. "Raf, bangun bro." Raffi mendesah berat. Tubuhnya terasa sakit, kepalanya berdenyut, dan ia nggak tahu di mana sekarang. Gili bangkit perlahan menatap sekeliling. Ia kaget setengah mati. Mereka bukan lagi di kampung tua itu, bukan juga di tengah hutan yang berkabut tebal. Kini mereka berada di pos 2, tempat yang seharusnya dilewati 2 hari lalu. Nisa duduk di dekat tenda kecil yang sudah sobek sebagian. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan dan matanya sembab. Ia terus menatap kosong ke tanah, sesekali bergumam pelan, "Ilham." Ilham belum balik, Rif. Raffi langsung menoleh ke sekeliling. "Bagas mana?" "Di sana," jawab Doni lemah sambil menunjuk arah jalur turun. Bagas sedang duduk bersandar di batu besar, wajahnya juga pucat. Dia menatap kosong ke arah gunung, seperti orang yang kehilangan arah. Gue mimpi," katanya pelan tanpa melihat siapapun. "Mimpi kita semua kejebak di kampung itu. Tapi kok rasanya nyata banget ya?" Raffi nggak jawab. Ia tahu itu bukan mimpi. Apapun yang barusan mereka alami, semuanya nyata. Dia masih bisa mencium bau dupa dari kampung itu di bajunya. Masih terasa dingin di kulit seperti disentuh kabut yang punya nyawa. "Doni," kata Raffi pelan.
Jam berapa sekarang? Doni ngelihat jam tangannya, tapi wajahnya langsung berubah. Hah? Ini nggak mungkin. Kenapa? Jam gue nunjukin jam 6 pagi, Rif, tapi tanggalnya masih sama kayak waktu kita naik. Masih hari Jumat. Raffi terdiam. Mustahil. Kita udah 3 malam di atas. Ya makanya gue juga bingung, kata Doni cepat. Gue nggak ngerti lagi ini waktumu terbalik atau gimana, tapi semua kayak nggak masuk akal. Nisa tiba-tiba berdiri, masih gemetar. Gue nggak peduli, pokoknya kita turun sekarang. Gue nggak mau di sini lebih lama lagi. Raffi menatap wajahnya yang penuh ketakutan, lalu mengangguk. Oke, kita turun. Mereka bertiga membereskan barang seadanya dan mulai jalan pelan-pelan menuruni jalur. Tapi sepanjang perjalanan, suasana tetap ganjil. Tidak ada pendaki lain, tidak ada suara hewan. Padahal biasanya pagi-pagi jalur itu ramai suara burung atau monyet hutan. Angin pun nyaris tak terasa. Seolah gunung itu sedang tidur, menatap diam ke arah mereka. Sesekali Nisa berbalik menatap ke belakang. Raffi sempat lihat beberapa kali wajahnya pucat semakin parah. Kenapa, Nis? Kayak ngelihat Ilham jalan di belakang, katanya pelan, hampir tak terdengar. Raffi langsung berhenti. Apa? Nisa menggigit bibirnya. Jia, tadi jalan pelan banget di belakang kita. Tapi pas gue nengok lagi hilang. Mereka bertiga saling pandang. Nggak ada yang berani ngomong lagi. Setelah hampir 2 jam menuruni jalur, akhirnya mereka sampai di pos 1. Di sana, ada 2 orang petugas base camp yang duduk di meja pendaftaran, sambil mencatat sesuatu. Begitu melihat mereka, salah satu petugas langsung berdiri. Loh, kalian dari mana aja? Raffi tersentak. Kami turun dari atas, dari Sumbing. Petugas itu saling pandang dengan temannya, lalu menjawab. Kalian baru naik pagi ini kan? Doni langsung menjawab cepat. Baru naik. Kami udah 3 hari di atas. Kami nyasar, Pak. Petugas itu geleng-geleng kepala. Kalian baru daftar jam 4 pagi tadi. Ini catatannya masih baru. Ia menunjuk buku daftar pendaki di meja. Raffi mendekat dan membaca nama-nama di daftar. Benar, Eus, nama mereka bertiga ada di situ. Raffi, Doni, Nisa. Tapi nama Ilham nggak ada, Pak. Harusnya 6 orang. Kami naik berenam. Ada Ilham, Bagas, Nisa, Doni, saya, dan Citra. Petugas itu bingung. Loh mas, nggak ada nama Ilham di sini. Dari awal memang cuma 5 orang yang daftar. Dan maaf, saya nggak lihat yang namanya Citra juga. Raffi kaku di tempat, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Doni mendadak pucat. Pak, jangan bercanda. Kami semua naik bareng. Ilham bahkan yang isi data. Petugas itu tampak makin bingung. Mario, saya yakin, saya sendiri yang nulis. Cuma 3 orang ini yang naik pagi tadi. Ia menunjuk 3 nama, Raffi, Doni, Nisa. Suasana hening mendadak. Nisa pelan-pelan mundur, air matanya mulai turun. Jadi, semua yang kita alamin itu, apa? Petugas lain mencoba menenangkan mereka, tapi Raffi udah nggak bisa dengar apapun lagi. Dunia rasanya muter pelan di sekelilingnya. Ia membuka tas carrier-nya, nyari botol minum, tapi tangannya justru menyentuh sesuatu yang keras di saku depan. Yang menariknya keluar. Wah, foto itu foto mereka sebelum naik. Mereka berenam berdiri di depan papan base camp. Tapi kali ini cuma 5 orang yang kelihatan di foto itu. Ilham nggak ada di sana. Ruang tempat Ilham berdiri kosong. Bahkan bayangannya pun nggak ada. Raffi gemetar. Dia yakin banget sebelum naik, Ilham sendiri yang ngambil foto itu pakai tripod kecil. Tapi sekarang jejaknya seolah nggak pernah ada. Ia membalik foto itu pelan. Dan di belakangnya ada tulisan tangan asing dengan tinta hitam yang mulai luntur. Terima kasih sudah datang ke kampung mayat. 1 jiwa lagi sudah tinggal. Jantung Raffi langsung berdegup kencang. Ia memandangi tulisan itu lama, tangan gemetaran. Doni, lewat ini manas. Doni ngambil fotonya. Dan begitu melihat tulisan itu, ia langsung lemas. Gila, ini beneran tulisan siapa, Rif? Nisa menangis semakin keras. Gue nggak mau lihat. Gue nggak mau tahu. Raffi menatap ke arah gunung. Kabut tipis masih terlihat melingkari puncaknya. Meski matahari sudah tinggi, ia sadar gunung itu menyimpan sesuatu yang nggak bisa dijelaskan logika. Sesuatu yang lebih tua dari manusia. Petugas base camp kembali menghampiri mereka. Mas enggak apa-apa. Kalau capek istirahat dulu di tenda. Tapi saya heran kalian bisa turun secepat ini. Pendaki lain aja belum ada yang sampai pos 3 pagi ini. Raffi mendadak menatap tajam. Pendaki lain? Iya, rombongan mahasiswa naik jam 5 tadi.
Rombongan berapa orang? 6 orang, jawab petugas itu sambil membuka catatan. 2 cewek, 4 cowok. Raffi membeku. Darahnya serasa berhenti mengalir. Ia menatap ke arah gunung lagi. Dan kali ini, kabut di puncak tampak bergulung pelan, seperti mengundang. Dari kejauhan terdengar samar-samar suara gamelan. Suara yang sama seperti waktu mereka tersesat di kampung mayit. Ia tahu, itu bukan cuma angin. Itu tanda Dok Nisa yang duduk di tanah mulai berbisik pelan, matanya kosong. Ilham, dia belum selesai. Dia masih di sana, Rif. Raffi mendekat menggenggam tangannya. Please sudah, jangan ngomong gitu. Tapi Nisa tetap menatap kosong, suaranya serak dan pelan, seolah bukan dari dirinya sendiri. Dia nunggu, biar kampungnya nggak mati. Malamnya, di penginapan bawah gunung, Raffi nggak bisa tidur. Doni udah tertidur di ranjang sebelah. Tapi ia masih duduk di lantai, menatap foto itu. Semakin lama dilihat, tulisan di balik foto berubah samar, huruf-hurufnya bergeser seperti hidup. Kini tulisan itu berbunyi lain. Kabeh ora iso metu nganti giliran rampung. Bahasa Jawa halus. Artinya, semua tidak bisa pergi sampai gilirannya selesai. Raffi memejamkan mata, tapi di telinganya kembali terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur. Ia buka mata perlahan, dan di sudut kamar penginapan, berdiri sosok Ilham. Wajahnya sama seperti terakhir kali di kampung itu. Pucat, tapi tersenyum tenang. Rif, suaranya pelan. Aku wis tenang saiki, tapi ojo lali gunung iku ora mungalam. Ana wektu ana nyawa sing keno jebab. Raffi berdiri kaku. Air matanya jatuh tanpa sadar. Lu beneran, Ham? Ini lu, kan? Ilham tersenyum samar. Aku ora lunga. Aku mung jaga. Saben kabut mudun wong-wong anyar bakal tekap. Kampung mayit kudu tetap ana. Perlahan sosok Ilham memudar, dan kabut tipis menyelinap masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Raffi buru-buru menutupnya. Tapi saat ia menoleh ke meja, foto itu sudah berubah lagi. Kini di dalam foto itu, ada Ilham berdiri di antara mereka berenam. Tersenyum, seolah nggak pernah pergi. Keesokan paginya, Raffi dan Doni turun ke base camp lagi. Tapi kali ini, petugas yang mereka temui bukan orang yang sama. Saat mereka nanya tentang daftar pendaki kemarin, petugas itu tampak bingung. Maaf mas, base camp ini udah tutup 2 minggu lalu. Nggak ada pendaki yang naik sejak kabut tebal waktu itu. Raffi langsung pucat. Tapi, kemarin kami turun dari atas. Kami daftar di sini. Kami ketemu 2 petugas. Petugas itu geleng pelan. Mungkin masalah tempat. Tapi kalau maksudnya 2 orang penjaga base camp lama, mereka udah meninggal sejak 2 tahun lalu. Kecelakaan waktu evakuasi pendaki yang hilang, Raffi langsung membeku. Doni mundur beberapa langkah, matanya membulat. Rif, kita balik yuk. Sekarang juga. Raffi cuma diam. Ia menatap puncak sumbing yang samar diselimuti kabut, lalu menggenggam foto itu erat-erat. Di foto yang kini mulai pudar warnanya, 6 wajah terlihat lengkap, termasuk Ilham di tengah. Tapi di bawah foto itu, muncul tulisan baru dengan tinta merah tipis, wektu wis mlaku maneh. Kampung mayit isi urip. Sinar matahari siang menembus kabut, tapi entah kenapa sinarnya terasa dingin. Gunung itu berdiri diam, agung, tapi menakutkan. Dan di balik kabut yang menggulung di lerengnya, samar-samar terdengar suara gamelan lagi. Pelan. Ritmis. Seolah menandakan, satu kisah sudah selesai. Dan giliran berikutnya baru saja dimulai.